Gunung Peri Tianbang, bab 4773, sampai bab 4774. Gunung Buzu, hati Qin Chen sedikit bergetar. Pada saat ini, ketika dia melihat pegunungan di sekitarnya di depannya, Qin Chen benar-benar dapat merasakan perbedaan antara awan dan lumpur. Tidak heran alam surga melarang gerbang lintas batas dan tidak mengizinkan Yuji masuk. Jika semua orang di alam Chongqing tahu bahwa sekte surgawi seperti dewa, setidaknya setengah dari orang akan berduyun-duyun ke sana. Gunung Buzu bukanlah gunung, melainkan gunung. Gunung itu dikelilingi oleh sajak peri, dan awan berwarna-warni telah menyelimuti Gunung Peri ini sepanjang tahun, yang seindah lukisan. Berdiri di kaki gunung, Qin Chen merasa seperti semut melihat ke langit. "Kakak Qin Chen, ikuti aku." Meng Qingxiao membawa Qin Chen ke Gunung Peri. "Matahari di atas kepalamu diciptakan oleh kepalaku, Gunung Buzu. Baik siang maupun malam, Gunung Buzu penuh cahaya. Pada siang hari, kamu bahkan bisa melihat dua matahari." Menciptakan matahari, murid Qin Chen menyusut. Itu mudah untuk dikatakan, setidaknya pada pandangan pertama, Qin Chen tidak merasakan perbedaan antara matahari di atas kepalanya dan matahari yang sebenarnya. Terlihat betapa menakjubkannya kepala Bu Zousan ini. Sebagai murid baru Gunung Buzu, ada 4 hal yang perlu diketahui. Pertama, gua, kedua, Tianqi, ketiga, misi sekte, dan keempat, latih seni roh gunung dan pilih roh gunung. Yang ingin saya bawa sekarang adalah Tianbang Xianshan, yang telah berdiri di Gunung Buzu saya selama bertahun-tahun tanpa akhir. Di tengah jalan, kabut peri masih melekat. Dari waktu ke waktu, bangau dan ikan angkasa lewat. Itu memberi Qin Chen ilusi berada di dunia peri. Saat lewat, seorang murid Gunung Buzu melihat Meng Qingxiao. Dia memberi hormat dan menatap Qin Chen dengan heran. Faktanya, Qin Chen juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Bukankah Zousan memperlakukan murid baru dengan sangat baik? Dia secara pribadi menugaskan seorang penjaga gunung untuk membimbingnya. Lagi pula, dari reaksi dan narasi para murid Gunung Buzu oleh guru aula ke-7, Qin Chen dapat mengetahui betapa hebatnya para pembela Gunung Buzu. Tianbang Xianshan adalah tempat di mana murid-murid luar dan dalam saya tinggal di Gunung Buzu. Lihat saja, pada saat ini, Meng Qingxiao berhenti. Qin Chen kemudian berhenti dan melihat ke atas. Gunung peri besar yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seperti monster waktu yang merangkak di tanah, dengan awan peri mengambang, memancarkan nafas indah yang membuat jantung dan paru-paru berenang. Satu demi satu, rumah gua yang padat dan tak terhitung jumlahnya tertata rapi dan teratur di Gunung Peri raksasa ini. Qin Chen melihatnya. Setiap gua memiliki nomor seri. Ini adalah gunung peri besar yang bahkan penglihatan super hampir tidak bisa dilihat sekilas, tetapi tetap rapi, membuat orang terkejut. Tapi yang paling menarik perhatian Qin Chen adalah monumen suci besar di depan gunung peri ini. Monumen suci itu membubung ke langit, itu jelas hanya sebuah artefak. Tapi itu memberi Qin Chen rasa keagungan yang menakutkan dan menjadi pucat saat mendengarnya. "Ini adalah Tianbang." Meng Qingxiao memperhatikan mata Qin Chen. "Saya akan bersaing dengan murid dalam dan murid luar Gunung Buzu. Di antara mereka, murid dalam hanya dapat bersaing untuk 500 teratas, dan tidak ada batasan untuk murid luar. Peringkat terendah adalah 1000, Tianbang Xianshan. Gunung peri ini mendapatkan namanya karena Tianbang ini." Qin Chen melihatnya. Di daftar celestial, ada nama-nama yang sepertinya memancarkan kecemerlangan menyilaukan yang tak ada habisnya. Qin Chen sepertinya bisa mencium kebanggaan dan reputasi yang terpancar dari nama-nama ini.
Bersaing untuk Tianbang adalah salah satu hal terpenting bagi setiap murid luar dan murid dalam. Adapun manfaatnya, saya akan memberitahu Anda nanti. Meng Qingxiao membawa Qin Chen ke Gunung Peri Tianbang. Qin Chen dapat melihat bahwa gua-gua di depan Gunung Peri semuanya ditandai dengan peringkat dan nama mereka di daftar peringkat surgawi. Merasa hati-hati Qin Chen bisa mengetahuinya. Gua-gua di bagian depan ini memiliki aura suci yang lebih kuat. Selain itu juga mengandung suasana misterius yang belum pernah dirasakan Qin Chen sebelumnya. Saudara muda Qin Chen, apakah Anda tahu berapa banyak murid luar dan murid dalam yang saya miliki di Zhoushan? Meng Qingxiao mengulurkan tangan dan menepuk Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia dan Meng Qingxiao berjalan melewati beberapa murid Bu Zhoushan, mereka sepertinya tidak memperhatikan apapun. Qin Chen terkejut, mengetahui bahwa Meng Qingxiao pasti menggunakan cara yang aneh dan tidak dapat diprediksi untuk secara langsung melindungi mereka berdua dari dunia luar. Murid luar, lebih dari 1 juta. Murid dalam, lebih dari 200.000. Meng Qingxiao membawa Qin Chen untuk menghargai Tianbang Xianshan. Mereka semua tinggal di Tianbang Xianshan ini, dan masing-masing memiliki gua. Qin Chen terkejut, lebih dari 1 juta murid semuanya tinggal di Gunung Peri ini? Tidak heran itu sangat besar, apalagi, Qin Chen bahkan tidak merasakan kemacetan sedikit pun. Tianbang, sekarang Qin Chen dapat memahami mengapa nama-nama dalam daftar itu dapat memberinya perasaan yang langsung masuk ke hatinya. Hampir 1 dari 1 juta, mengesampingkan murid dalam. Mari kita bicara tentang murid luar terlebih dahulu. Lebih dari 1 juta, Qin Chen bahkan tidak bisa membayangkannya. Lagi pula, pertemuan murid baru ini hanya memilih beberapa lusin yang berhasil menjadi murid sekte luar Gunung Buzu. Dan orang-orang seperti Wu Biao mungkin tidak lulus ujian. Tapi di Chongqing, itu pasti salah satu yang terbaik. Dapat dilihat betapa menakutkannya kekuatan lebih dari 1 juta murid luar ini. Jika ditempatkan di Yuji, saya khawatir tidak ada satupun dari 8 sekte dan 4 klan yang dapat mengendalikannya. Tetapi Qin Chen sedikit bingung. Kali ini, hanya beberapa lusin murid baru yang diterima di konferensi murid baru. Ada lebih dari 1 juta murid sekte luar di Gunung Buzu. Bagaimana mereka datang ke sini? Konferensi murid baru hanyalah salah satu cara bagi kami untuk memilih murid baru di Gunung Buzu. Kami juga akan pergi ke berbagai bagian surga untuk langsung memilih mereka di Gunung Buzu. Tentu saja, yang paling penting adalah mengumpulkan beberapa murid sekte luar di Tianbang Xianshan telah datang ke Gunung Buzu selama ribuan tahun, berkultivasi di Zhoushan. Meng Qingxiao sepertinya merasakan apa yang ingin ditanyakan Qin Chen. Jadi dia menjelaskan. Terlebih dahulu, kulit kepala Qin Chen kesemutan saat mendengarnya. Ribuan tahun murid masih di Tianbang Xianshan. Saya khawatir saya harus memanggil leluhur saya ketika saya bertemu dengannya. Oke, ini guamu. Meng Qingxiao berhenti di depan sebuah gua dengan nomor seri 99.398 terukir di atasnya. Mengambil kartu giok identitas dari Qin Chen, Meng Qingxiao memasukkannya ke dalam alur di sebelah gua. Boom, gua terbuka, dan ruang di dalamnya sekitar 100 meter persegi, yang cukup luas dan memiliki semua fasilitas dasar. Setiap gua di seluruh Gunung Peri Tianbang sangat aman, Anda tidak perlu meragukan ini. Meng Qingxiao menambahkan sepatah kata pun, tak perlu dikatakan, Meng Qingxiao, Qin Chen tidak meragukan keamanan Gunung Buzu. Di Gunung Buzu, kartu giok identitas memiliki banyak kegunaan, dan memiliki lebih banyak fungsi daripada kolom pesan suci. Misalnya, jika Anda ingin menantang murid-murid Tianbang,
Anda dapat menggunakan kartu giok identitas secara langsung. Setelah Anda menemukan guanya, tempelkan kartu giok di pintu gua lawan, dan pihak lain akan menerima tantangan Anda. Anda harus menerima tantangan. Jika tidak, maka secara otomatis dianggap menyerah peringkat di Tianbang. Sangat tidak mungkin bagi Anda untuk menantang murid Tianbang lainnya dengan buah suci kecil. Untuk menantang murid Tianbang yang berpangkat lebih tinggi, chip yang lebih mahal perlu dikeluarkan. Selain itu, kartu giok identitas juga dapat digunakan untuk mengirim pesan, memeriksa tugas sekte, memeriksa tantangan, menanyakan rahasia sekte. Kedalaman gunung, di mana Tianqi itu adalah sumber daya berharga yang diburu oleh murid-murid luar dan murid dalam saya. Sebagai murid baru, setiap bulan, Anda dapat memasuki Tianqi sejenak, kultivasi di kolam. Sayangnya, saya bahkan belum menyadari rasa menyegarkan ini, Tianqi. Meskipun Qin Chen tidak tahu tempat apa ini, Qin Chen mendengar bahwa Master Aula ke-7 juga menyebutkannya secara khusus. Jadi ini pasti kesempatan yang sangat berharga. Durasi latihan Tianqi hanyalah salah satunya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin sedikit batasan untuk memasuki relik warisan, paviliun seni suci, bidang pelatihan khusus, gereja guru terkenal, alam rahasia yang langka. Kesempatan untuk memasukinya, tetapi jika Anda adalah murid Tianbang, batas waktunya akan dipersingkat. Alam rahasia, Qin Chen yakin. Dia telah melihat deskripsi alam rahasia surga di buku aneh Kaisar Tiongkok. Di dunia Yu, peninggalan warisan adalah warisan yang kuat dari setiap keluarga sekte. Tetapi di alam surga, peninggalan warisan harus diatur kembali, dan alam rahasia adalah satu-satunya. Lagi pula, yang terkandung dalam peninggalan pusaka hanyalah warisan, butuh waktu untuk berlatih, dan itu hanya benda asing. Dan di alam rahasia, ada berbagai macam peluang, yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan prajurit. Gunung Buzu, sebagai salah satu dari 7 sekte surga, telah menguasai berbagai sumber daya rahasia. Inilah salah satu alasan mengapa sekte kelas 4 seperti Wu Biao dan He Zihan ingin memasuki Gunung Buzu. Karena sekte peringkat keempat pada dasarnya tidak memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk mengendalikan ranah rahasia di tempat seperti surga. Tentu saja, selain bersaing untuk daftar surga, ada cara yang lebih langsung, dan itu adalah menjadi penjaga gunung. Begitu kamu menjadi penjaga gunung, kecuali untuk sumber daya yang sangat sedikit, sumber daya lainnya tidak memiliki batasan. Ada beberapa sumber daya berharga yang akan dikelola bersama oleh Bu Zousan dan 6 sekte lainnya, yang disebut sumber daya manajemen bersama. Penjaga gunung dapat berpartisipasi dalam kompetisi untuk sumber daya pengelolaan bersama, seperti salah satu dari 6 alam rahasia kuno, Gua Yuankong murni. Ternyata aura spesial yang kurasakan di dekat gua yang masuk dalam daftar surga tadi adalah energi abadi. Pulsa abadi, pantas saja surga tidak terlalu menghargai vena suci. Berani mencintai lebih baik, ini membuat Qin Chen berpikir untuk mencari kesempatan untuk menggambar pembuluh darah peri dan melemparkannya ke kristal penelan dewa untuk menyehatkan lingkungan. Aku tidak akan membawamu ke Tianqi. Selanjutnya, aku akan membawamu untuk menerima Jue Roh Gunung. Kamu juga dapat melihat dan melihat jenis roh gunung yang ingin kamu pilih. Meng Qingxiao membawa Qin Chen menyeberangi Gunung Peri Tianbang ke gunung peri lainnya. Inkonsistensi dan ukuran gunung hampir membuat Qin Chen merasa tersesat, itu sangat luas. Setiap kali Anda melintasi Gunung Peri, rasanya seperti melintasi kota besar di Chongqing. Ini adalah taman spiritual gunung yang penuh dengan roh gunung yang saya kembangkan di Gunung Buzu. Anda adalah murid luar, jadi Anda hanya bisa memasuki taman pertama.
Dengan Meng Qingxiao yang memimpin, jauh lebih mudah bagi Qin Chen, karena Qin Chen bisa merasakan bahwa pertahanan taman spiritual gunung ini sangat ketat. Bagaimanapun, Sanling adalah salah satu inti dari Gunung Buzu. Setelah menggesekkan lencana giok identitasnya pada sepotong batu biru, Qin Chen menerima seni roh gunung yang terkenal. Tutup mata Anda dan pahami satu atau dua hal. Qin Chen akan segera dapat bergerak sesuai dengan rute operasi seni roh gunung. Seni roh gunung hanyalah seni sihir. Bagi Qin Chen, seorang geek dengan pemahaman. Tidak sulit untuk cepat memahami. Kemudian Qin Chen datang ke taman pertama. Taman pertama juga dibagi menjadi 4 kawasan yang ditulis masing-masing Yan Yang, Yun Tuan, Wisteria dan Stone Turtle. Ini adalah roh gunung biasa dengan 4 atribut, dan murid luar hanya dapat memilih satu dari 4 jenis roh gunung ini. Domba api adalah atribut kerusakan, kelompok awan adalah atribut peningkatan, Wisteria adalah atribut kontrol, dan kura-kura batu adalah atribut perlindungan. Meng Qingxiao menjelaskan secara singkat, sebelum memilih roh gunung, Anda harus terlebih dahulu menguasai seni roh gunung. Anda dapat melihat dulu dan memikirkan jenis roh gunung yang Anda butuhkan. Pikir Qin Chen, pertama singkirkan awan dan kura-kura batu. Qin Chen tidak memiliki alat amplifikasi dan alat perlindungan. Di antara Wisteria dan Yan Yang, Qin Chen memilih yang terakhir setelah berpikir sejenak. Alasannya sederhana, tidak peduli seberapa kuat kontrolnya, seberapa kuat perlindungannya, seberapa kuat dorongannya, itu tidak bisa menandingi serangan kerusakan Seon. Seperti kata pepatah, satu kekuatan melanggar semua hukum, itulah kebenarannya. Saya ingin mengontrak Yan Yang, Qin Chen dan Meng Qingxiao mengungkapkan. Meng Qingxiao mengangguk, ada beberapa murid yang memilih Yan Yang, roh gunung pertamaku juga Yan Yang, meskipun Yan Yang hanyalah roh gunung garis keturunan biasa. Kerusakan dari kedua keterampilan roh gunung itu sangat kuat. Saudara muda Qin Chen, jangan khawatir, akan ada Yan Yang baru yang dikirim setiap hari. Meskipun mereka semua adalah Yan Yang, ada yang baik dan buruk. Setelah kamu menguasai seni roh gunung, aku sendiri yang akan menemanimu untuk memilih, dan aku jamin kamu akan memilih yang terbaik. Bersambung.